Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utami Taba, NIM 192473. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari citasi beberapa jurnal. Yang pertama adalah model pembelajaran daring sebagai alternatif proses kegiatan belajar pendidikan jasmani di tengah pandemi COVID-19. Pendahuluan, pendidikan jasmani merupakan suatu proses pendidikan melalui aktivitas jasmani yang bertujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, sikap sportif, kecerdasan emosional, pengetahuan, serta perilaku hidup sehat dan aktif. Pendidikan jasmani tidak akan mencapai tujuan tanpa adanya rencana pendidikan yang matang dalam proses pembelajarannya. Berkaitan dengan proses pembelajaran, maka perlu adanya perkembangan strategi dan model pembelajaran yang tepat dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada suatu penelitian yang dilakukan. Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari referensi hasil penelitian tentang pembelajaran daring dari jurnal atau internet, kemudian dideskripsikan dan disesuaikan dengan pembelajaran pendidikan jasmani. Pembahasan dan hasil berdasarkan 3 aspek penilaian dalam pendidikan jasmani: kognitif, efektif, psikomotor, dan dari hasil-hasil penelitian serta metode-metode dalam pembelajaran daring. Model pembelajaran daring yang sesuai dan digunakan dalam pendidikan jasmani ialah model pembelajaran yang memiliki aplikasi video, dikarenakan tidak semua metode pembelajaran daring dapat digunakan dalam proses pendidikan jasmani yang berkaitan dengan aspek psikomotor, gerak, dan bersifat praktikum. Kesimpulan, model pembelajaran daring dapat diaplikasikan dalam pendidikan jasmani dengan metode portal schooling dan vlog. Dengan kata lain, metode tersebut memiliki aplikasi video yang dapat digunakan untuk mendemonstrasikan gerak-gerak dalam ranah psikomotor atau bersifat praktikum. Yang kedua adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi TIK terhadap kualitas pembelajaran di sekolah dasar. Pendahuluan, TIK adalah perkembangan yang paling pesat di era saat ini. Dilansir dalam Wikipedia, TIK mencakup 2 aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Jadi, TIK mengandung pengertian luas, yaitu segala kegiatan yang berkaitan dengan pemrosesan, manipulasi, pengolahan, dan pemindahan informasi antar media, sehingga di zaman modern saat ini manusia tidak akan bisa menghindar dari perkembangan TIK, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Hampir semua umat manusia sudah mengetahui dan memanfaatkan teknologi TIK dalam kehidupannya. Teknologi sangat membantu untuk mempermudah pekerjaan kebutuhan sehari-hari, serta menyediakan hiburan yang beragam bagi yang menginginkannya. Perkembangan TIK ini sudah merambat di bidang pendidikan, mulai dari data peserta didik yang harus diinput melalui website sampai saat ini yaitu email raport. Guru sebagai pendidik dituntut untuk melek terhadap perkembangan TIK. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknologi pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyimak jurnal-jurnal yang diperoleh dan mencatat hal-hal yang diperlukan dalam penelitian ini. Triangulasi sumber data adalah mendapat kebenaran informasi dari berbagai sumber yang didapat dari pengumpulan data. Pembahasan sumber pustaka dalam penelitian ini menggunakan 9 penelitian yang diperoleh dari Journal, Google Cendekian. Penelitian tersebut memuat tentang berbagai teknologi informasi dan komunikasi TIK mempengaruhi proses pembelajaran. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian pustaka memanfaatkan dan menggunakan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat membuat proses pembelajaran di sekolah dasar berkualitas. Ketika proses pembelajaran berlangsung, guru dapat memanfaatkan TIK menjadi media pembelajaran dalam bentuk aplikasi atau penayangan materi secara audio, visual, dan audiovisual. Guru dapat memanfaatkan e-learning dan siswa dapat belajar secara mandiri dalam waktu yang fleksibel. Yang ketiga adalah teknik pemeriksaan keabsahan data
pada penelitian kualitatif di bidang kesehatan masyarakat. Pendahuluan. Secara etimologis, penelitian merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka untuk menemukan jawaban atas permasalahan maupun pengetahuan baru. Penelitian selanjutnya dapat diklasifikasikan menjadi dua paradigma, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Adapun penelitian kualitatif merupakan suatu proses mengeksplorasi dan memahami pemaknaan atas perilaku yang dilakukan oleh individu dan kelompok, serta menggambarkan bagaimana terjadinya permasalahan dalam bidang sosial maupun kemanusiaan. Metode kualitatif berkembang ketika terjadinya perubahan terhadap paradigma dalam memandang suatu realitas, fenomena maupun gejala yang diamati. Metode penelitian digunakan adalah literatur review, yaitu literatur yang dikumpulkan dari beragam sumber seperti buku, artikel ilmiah, dan jurnal yang terkait, bukan yang terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan. Uji kredibilitas data atau kepercayaan data meneliti kualitatif terdiri atas perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan regulasi antar kasus negatif menggunakan bahan referensi dan member check. Kesimpulan, penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang perlu dilakukan secara benar dan tepat, sesuai dengan ciri keilmiahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada penelitian kualitatif, salah satu bentuk penanggung-jawaban atas penelitian yang dilakukan yaitu harus melalui tahapan dalam pemeriksaan keabsahan data yang dapat dilakukan dengan uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas maupun konfirmabilitas. Yang keempat adalah kebijakan penanggulangan pencurian data pribadi dalam media elektronik. Pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi mengubah pola pikir mengenai batas wilayah, waktu, nilai-nilai, wujud benda, logika berpikir, pola kerja, dan batas perilaku sosial dan dari yang bersifat manual menjadi komputerisasi digital. Metode. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Terdapat dua sumber bahan hukum dalam penelitian ini, yakni hukum primer dan hukum sekunder. Pembahasan dan hasil. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, tujuan bernegara tersebut diwujudkan dalam bentuk perlindungan data pribadi dari setiap penduduk ataupun warga negara Indonesia. Undang-undang sebagai legal polisi dalam suatu penyelenggara pemerintah demi mencapai tujuan bernegara merupakan instrumen penting dalam negara hukum. Kesimpulan, peraturan perlindungan data pribadi merupakan hal penting saat ini karena berbagai permasalahan muncul sering dengan peningkatannya penggunaan terhadap data pribadi dan transaksi berbasis teknologi informasi di berbagai aspek kehidupan. Namun sampai saat ini masih belum terdapat pengaturan yang secara khusus memberikan perlindungan bagi masyarakat atas berbagai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi dalam proses pemanfaatan teknologi informasi. Yang kelima adalah pengolahan citra dengan menggunakan webcam pada kendaraan bergerak di jalan raya. Pendahuluan. Seiring dengan perkembangan zaman, pengetahuan dan teknologi yang pesat sekarang ini, maka kita dihadapkan kepada sesuatu yang berbentuk permasalahan yang lebih kompleks yang menuntut kreativitas. Perkembangan teknik tentang image processing yang berkembang dengan pesat saat ini, terutama pada pengolahan gambar. Pada penelitian yang ditulis oleh Lia Amelia dan kawan-kawan ditentukan pada metode Roberts dan Sobel dalam pendeteksi tepi. Metode. Di sini akan dibahas semua materi yang menjenjang dalam penyelesaian penelitian ini, antara lain mengenai garis besar bahasa pemrograman visual, C++,
serta uraian tentang dasar-dasar proses pengolahan citra serta metode yang digunakan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Kesimpulan, dalam pengolahan image processing dibutuhkan ketepatan dan keakuratan data serta pengetahuan tentang statistika karena pengolahan image ini berhubungan dengan pengolahan data. Hasil dari penelitian ini yaitu software dapat mendeteksi objek berwarna merah dan kuning sehingga diketahui jenis mobil yang dari belakang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah posisi kamera dan pencahayaan sangat berpengaruh terhadap penangkapan gambar objek. Itulah tadi citasi dari beberapa jurnal. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.